goreng produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Terbesar di dunia, kok bisa minyak goreng hilang, langka? Kok ada istilah baru? Ini bukan mazhab neolib atau pasar bebas atau kapital, ini mazhab serakah nomics. Serakah no. Ada perusahaan CPO, tutup, bikin perpu, bubarin. Sehingga inilah biang masalah yang mengakibatkan minyak goreng langka, minyak goreng mahal. Tutup, bikin perpu, bikin kepres, bikin perpres, pakai tangan, pakai otak, kan gampang kan? Semudah jentikin jari kan? Semudah balikin telapak tangan kan? Ngapain marah-marah? Ngapain cewot? Ngapain pakai pidato? Pakai tangan, tanda tangan. Segampang itu prakteknya. Semudah. Makin banyaklah umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Rabi Faisal. Pada hari ini saudara, Senin 28 Juli 2025. Bagaimana keadaan saudara dan keluarga? Sehat? Mulia? Barokah? Amin. Allahumma amin. Kalau oposisi ya sah-sah aja sih, kritik, ngedumel, sewot, marah ya kan, curhat ya kan, oposisi. Lah ini kan ente pak, ente kan penguasa, ente pemerintah, ente ini sultan ya kan, penguasa yang punya kuasa, yang punya wewenang. Ngapain kritik-kritik? Masa penguasa kritik penguasa? Ya penguasanya siapa sebenarnya? Penguasa itu kan punya tangan nih, punya otak ya kan, tanda tangan. Oh ini ada perusahaan CPO, tutup, bikin perpu, bubarin. Sehingga inilah biang masalah yang mengakibatkan minyak goreng langka, minyak goreng mahal. Tutup, bikin perpu, bikin kepres, bikin perpres, pakai tangan, pakai otak, kan gampang kan? Semudah jentikin jari kan? Semudah balikin telapak tangan kan? Ngapain marah-marah? Ngapain cewot? Ngapain pakai pidato? Pakai tangan, tanda tangan. Segampang itu prakteknya. Semudah itu. Ini ada dari berita saudara, sawitku.id. Presiden itu mengatakan Indonesia produsen sawit terbesar, tapi minyak goreng aja langka, kata presiden ya. Bilangnya ini kurang ajar tuh ya. Presiden bilang ini kurang ajar ya, kacau. Presiden marah-marah. Presiden menegaskan ini adalah menyangkut hajat hidup orang banyak. Katanya harus dikuasai negara. Ya kuasain lah sono. Ngapain pakai ngomong? Ada perpres, ada kepres, ada perpu ya, kuasain. Usir tuh perusahaan-perusahaan asing usir yang mengelola, mengeksploitasi, mengkapitalisasi sumber daya alam, termasuk minyak sawit di negeri ini ya. Usirin mereka. Kan katanya NKRI harga tek. Pak Presiden marah-marah. Rakyat itu harus hidup layak, bebas kelaparan, kemiskinan, dan lain sebagainya macam preketek. Ya ngapain? Cuman ngomong doang, cuman omong-omong doang ya kan? Ambil tangan, ambil pulpen, bikin kebijakan. Gampang kan? Gampang. Nah itulah sekilas tentang bagaimana pengurusan penguasa pemerintahan di dalam sistem yang tidak islami kan gitu. Kalau sistem Islam ya, Islam kapa? Sangat jelas. Amirul Mukminin, para khulafaur rasyidin, ya kan? Sangat jelas. Karena Islam mewajibkan penguasa ya untuk ngurusin rakyat dengan banyaknya kebijakan, aturan ya kan, yang dilegalisasi ya kan, aturan yang mengatur ngurusin, bukan cuman omon-omon, bukan cuman pidato berapi-api, bukan cuman marah-marah nggak jelas, bukan cuman kesel-kesel nggak jelas, cewek nggak jelas, tapi ngatur, pemimpin itu ngatur ya kan. Dalam Islam pemimpin itu sebagai pengurus roin, bukan sekedar calo regulator. Kaki tangannya cukong, kaki tangannya kapitalis, kaki tangan oligarki, bukan. Dalam Islam mah roin, pembantu, pengurus, ya kan? Tentulah berbeda ketika Islam kapa, ya kan? Kalau diterapkan dengan konteks hari ini yang tidak diterapkan berbeda. Dalam pengelolaan ekonomi aja, struktur ekonomi dan bisnis di dalam sistem Islam kapa itu tunduk dan patuh pada ketentuan hukum syara, ketentuan syariat Islam, ketentuan fahkum bainahum bima anzalallah, ketentuan yang berdasarkan kitabullah, as-sunnah, ijma' sahabat dan qiyas. Kalau yang bukan sistem Islam, itu malah sistem ekonomi, struktur ekonomi, bisnis sepenuhnya terikat oleh pemilik modal, terikat oleh oligarki, oleh perusahaan, oleh cukong-cukong, oleh kapitalis, bohir-bohir dan bandar-bandar. Itu kalau sistem selain Islam, kan bahaya kan? Bahaya. Dalam Islam
Islam kafah, kepemilikan umum yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti hutan, ya, perkebunan sawit, itu dikuasai dan dijalankan oleh negara, bukan kayak hari ini diserahkan kepada asing, diserahkan kepada swasta, diserahkan kepada perusahaan, diserahkan kepada cukong, diserahkan kepada bohir, diserahkan kepada bandar untuk ngatur, diserahkan kepada pemilik modal untuk ngatur. Ya kalau gitu buat apa ada pemimpin? Buat apa ada pemerintah? Buat apa adanya penguasa? Kalau toh aturannya aja bohir-bohir yang ngatur. Disinilah letak otak. Apa kabar otak, ya kan? Dalam Islam, sumber-sumber yang namanya pemasukan negara, sumber-sumber hajat hidup orang banyak seperti sumber daya alam, pertanian, perdagangan, jasa industri, itu dimiliki dan dijalankan oleh negara untuk seluruh rakyat berdasarkan ketentuan syariah, berdasarkan ketentuan yang datangnya dari Allah, aturan Allah, bukan berdasarkan cukong, kan gitu kan? Itu perbedaannya. Jadi nggak usah marah-marah, nggak usah pidato berapi-api. Kalau toh selama aturannya aturan kapitalis, ya kan? Ngapain marah-marah? Nah, setiap rakyat bisa punya lahan pertanian dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya, sesuai standar syariah. Kepemimpinan Islam mengatur tata kelola perkebunan sawit. Ini kan lagi ngurusin sawit kan, minyak goreng lah dan lain sebagainya macamnya, CPO lah, ya kan? Di dalam kepemimpinan Islam mengatur tata kelola perkebunan sawit dan memastikan optimalisasi maksimal penyediaan bahan baku minyak goreng CPO oleh petani. Jadi Islam itu bukan hanya sebatas sholat, puasa, zakat, akhlak, ibadah, bukan, tapi ngurusin CPO aja, ngurusin perhutanan, ngurusin perkebunan itu juga diatur oleh Islam. Bahkan negara pun diatur oleh Islam, gitu. Nah, apabila di dalam sistem Islam kafah ditemukan bahwa penyediaan CPO sedikit karena kekurangan lahan sawit, maka negara akan buka hutan, buka lahan baru, alih fungsi lahan, ya kan, yang dikelola oleh negara, bukan cukong, bukan perusahaan. Bahkan di dalam sistem Islam kafah itu negara Amirul Mukminin menjatuhi sanksi takzir bagi pelaku penimbunan dan penipuan. Maka disinilah peran Kodi. Kodi apa? Kodi Hizbah sebagai hakim yang bertugas mengadili pelanggaran hukum di luar mahkamah. Hukum apa? Hukum syara, hukum Islam, hukum yang bersumber dari Allah. Nah, Kodi Hizbah ini akan melakukan inspeksi sidak ke pasar-pasar sebagai bentuk pengawasan rantai distribusi dan menghilangkan segala penyebab distorsi pasar sehingga tidak menyebabkan yang namanya penimbunan, penipuan dan juga inflasi gila-gilaan, kan gitu. Dan begitulah Islam dengan syariatnya yang kafah, yang total, udkhulu fis silmi kafah. Itu semuanya tunduk, terikat dengan hukum syara. Enggak perlu terlalu jauh-jauh membahas soal bagaimana nanti pahala siksa, dosa atau surga neraka. Ini aja dunia nih wajib diatur oleh hukum Islam, itu yang penting. Karena amalan di dunia ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi buat dai-dai jadi-jadian, dai abal-abal, dai ulama-ulama ini penting dibahas. Lagi pula yang harusnya ngomong kayak gini itu mubalik, dai-dai, kiai-kiai pesantren, ustadz-ustadz di yayasan yang harusnya ngomong gini, bagaimana syariat Islam mengatur CPO. Bukan orang kayak gini yang ngomong. Apa kabar otak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.